Di sekolah, Garam sedang main anjingan dengan Yunjin. Kedua serdadu Yunjin disuruh mengabadikan momen itu. Anak-anak di lorong sekolah ngeri melihatnya. Namun, beberapa dari mereka menganggap itu adalah ganjaran yang pantas bagi Yunjin. Karena mereka menganggap Yunjin berkuasa hanya karena kakaknya adalah top lokal preman sekolah. Yunjin yang panas, ngoceh ke arah anak-anak itu. Namun Garam langsung menarik talinya, mengakibatkannya untuk jatuh. Garam menegur anak buah Yunjin karena ia terlihat tidak menikmati mengabadikan momen tersebut. Garam menghimbau para murid di sana untuk tidak salah paham. Ia hanya sedang mencoba sebuah challenge TikTok. Garam akan menggiring Yunjin ke kelas anak laki-laki. Yunjin terlihat keberatan. Garam menyinggung soal Yunjin yang menggiring anak Om Bijo ke toilet pria. Yunjin seketika shock karena Garam mengetahui hal tersebut. Garam memberi salam olahraga pada Yunjin dan berkata bahwa anjing tidak bertanya. Garam yang kehabisan kesabaran menyeretnya langsung ke depan kelas anak pria. Para murid laki-laki heboh melihat hal tersebut. Tiba-tiba di depan Garam hadir Minwo dan temannya. Minwo adalah teman pertama yang Garam temui di Korsel. Ia adalah preman terkuat di kelas 1. Minwo mengambil alih tali anjing Yunjin. Yunjin sempat protes namun Garam mengingatkannya untuk tidak memancing nafsu Garam. Minwo membetot tali Yunjin. Yunjin tersedak dan mengancam akan memberitahu kakaknya. Namun Minwo peduli setan. Minwo dendam pada Yunjin karena ia menyuruh kakaknya untuk menghajar dirinya dan kawannya. Tanpa disadari, para murid laki-laki sudah berbaris untuk ikut merasakan sensasi menarik tali kekang Yunjin. Itu semua karena mereka juga pernah ditindas oleh kakak Yunjin. Untuk hiburan ini, Garam memungut biaya Rp10.000 per orang. Bukannya protes, para murid tersebut malah rebutan ingin duluan. Setelah semua terpuaskan, Garam dan Yunjin kembali ke kelas, di mana di sana terdapat Yejin yang sedang belajar, namun langsung merinding ketika ia disinggung oleh Garam. Garam menyuruh Yunjin untuk menggonggong di samping Yejin. Yejin tercengang dengan fenomena tersebut. Yunjin melakukannya dengan sangat lantang. Yejin mencoba bersabar menahan amarah, namun ia tidak kuat dan mematahkan pulpennya. Dikarenakan gonggongan Yunjin, Yejin ngamuk dan mengocehi Garam. Namun ujung-ujungnya Yejin lelah sendiri. Garam hanya mengikik seiring Yejin meninggalkan kelas. Pikiran Yejin kacau. Semuanya sudah jelas bahwa orang di balik Garam adalah Om Bijo dan dirinya adalah target selanjutnya. Flashback ketika anak Om Bijo masih hidup, Haina sedang terbaring kesakitan, sementara Yejin sedang asik sebat. Yejin menjelaskan bahwa kandungan nikotin dalam sebat sedikit lebih tidak mematikan dibandingkan sianida. Dan ia akan melakukan eksperimen biologis pada Haina, yaitu menyuruhnya memakan sebat. Yejin menyuruh Yunjin untuk memegangi Haina. Yunjin sempat ragu, namun Yejin mengatakan bahwa ketiga temannya yang lain sedang menunggu pertunjukan dimulai. Haina menangis seiring mulutnya dijejali sebat oleh Yejin. Dalam briefing tentang Moon Yejin, ia putri kedua direktur rumah sakit Taiwan. Dosanya pada anak Om Bejo meliputi memukulinya dan memasukkan benda-benda asing seperti tisu, koran, dan sebat. Namun ia sangatlah berhati-hati, licik, munafik. Maka dari itu hanya segelintir orang yang tahu kebejatannya. Om Bijo menyebut Yejin bukanlah munafik, melainkan pengecut. Lanjut briefing soal Yejin. Yejin ingin memiliki karir di bidang olahraga. Namun sebagai direktur rumah sakit, ayahnya memaksanya ambil jurusan kedokteran. Diduga Yejin mengalami stres dalam bidang akademis karena tekanan ayahnya. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk balas dendam. Sekretaris Beck menanyakan, apakah Garam punya ide liar lainnya? Tentu saja Garam punya. Di kelas, Garam terus-menerus menatap wajah Yejin. Yejin keringetan karena dipelototin Garam. Ia merasa sangat terganggu karena ini sudah berlangsung selama 4 jam pelajaran. Yejin membanting pulpennya dan menanyakan Garam apa masalahnya, namun Garam hanya tertawa dan tersenyum dengan manis. Yejin semakin kesal dan bertanya-tanya. Tiba-tiba Garam balik bertanya, apakah Yejin sadar bahwa hanya ada mereka berdua di kelas tersebut? Yejin yang sedari tadi mencoba untuk menghiraukan sekelilingnya, kaget karena benar saja tidak ada orang sama sekali. Garam mengatakan bahwa ini adalah jam makan siang. Yejin semakin ngamuk, namun Garam langsung mengsekak Yejin dengan bertanya, bagaimana ia masih bisa baca buku setelah menamatkan nyawa seseorang? Mendengar pertanyaan Garam, Yejin melongo, lalu keluarlah iblis di dalam dirinya. Yejin mengatakan bahwa anak Om Bejo menamatkan dirinya sendiri tanpa disuruh. Garam menantangnya kembali dengan pertanyaan lain, namun Yejin kabur meninggalkan Garam sendirian. Bukannya kesal, Garam justru sangat puas. Kegiatan memandangi wajah ketua kelas dilakukan terus-menerus oleh Garam. Bahkan teman sekelasnya sampai salah kaprah. Mereka mengira Garam jatuh cinta dengan Yejin. Garam sudah melakukannya selama 5 jam pelajaran. Bahkan saat kelas berlangsung, Yejin terus berusaha mencueki Garam. Ia sedang sibuk menstabilokan bukunya. Namun Garam tiba-tiba mencoreti buku tersebut. Yejin langsung menarik bukunya dan ngamuk dengan wajah menggemaskan. Garam mengaku hanya ingin membantunya. Wajah Yejin semakin berurat tak karuan. Wajah Yejin yang menakutkan mulai membangkitkan rasa penasaran murid lainnya yang menganggap wajahnya mengerikan saat marah. Di belakang sekolah, Yejin melampiaskan amarah dengan menendang-nendang tempat sampah. Ia sampai ngos-ngosan.
Yejin sangat kesal dengan tingkah laku Garam, dimulai dari memandanginya terus-menerus sampai menghancurkan buku referensi mahalnya. Yejin tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Lama-kelamaan Garam akan menindasnya separah Garam menindas Yunjin. Yejin juga harus mencari cara untuk menghentikan Garam menyebarkan masa lalunya sebagai penindas anak Om Bijo. Tapi Yejin bingung bagaimana caranya. Ia tahu Garam berhasil menghajar geng preman top lokal sekolah. Namun Yejin sendiri tidak yakin dengan rumor tersebut. Bagi Yejin, jika backingan Garam adalah Lee Bijo Myungjon, para pengawalnya pasti ikut campur ketika Garam melawan para preman top lokal sekolah. Yejin tetap akan mencoba menekan dengan kekuatan dan memegang kelemahan Garam seperti yang biasa ia lakukan. Yejin dengan pedenya juga akan memasang Garam sebagai mata-mata untuk mengawasi Om Bijo. Setelah capek mikir, ia pun sebat santuy. Ia tenang karena sekarang ia tahu ia akan menghajar Garam dengan tangannya sendiri. Bagaimana cara kita memberitahunya? Yejin adalah pemenang medali emas Olimpiade Taekwondo remaja, di mana ia mencetak rekor karena membuat semua lawannya KO. Kekuatan tendangan Yejin sangatlah mematikan dan patut diwaspadai. Yunjin sedang menangis di toilet wanita. Ia tidak menyangka bahwa nasibnya tragis seperti ini. Bahkan Jiun yang sering ditindas olehnya, hari ini juga kebagian jatah membawanya jalan-jalan dengan tali anjing. Dan sekarang semua orang di sekolah juga ikut merekam dan menertawakannya. Ia sempat berniat untuk melaporkannya ke orang tuanya, namun ia tidak bisa karena Garam masih memiliki foto syurnya. Selain itu, ayah dari Garam adalah Lee Bijo Myungjon. Jadinya Yunjin tidak bisa mengadu ke orang tuanya. Ia merasa diperlakukan tidak adil karena di sekolah ini masih ada Moon Yejin. Lalu yang lainnya meliputi Kang Ah-hyun yang berada di Busan, Baek Do-ah di Gwangju, dan Cha So-hyun yang baru saja kembali ke Korea. Yunjin sungguh tidak terima karena ia merasa keempat iblis lainnya melakukan hal yang lebih kejam ketimbang dirinya. Di tengah-tengah pergumulannya, tiba-tiba dua teman sekelas Yunjin masuk ke toilet itu. Kedua murid sekelas Yunjin yang masuk ke WC bergosip dan mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan datang hari di mana datang seorang psikopat yang lebih gokil dari Song Yunjin sendiri. Yunjin yang sedari tadi mendengar di dalam bilik toilet kesal mendengarnya. Bukan cuma itu, salah satu teman sekelas Yunjin juga ternyata mengagumi Garam karena menurutnya Garam sangatlah keren. Mendengar itu, murid yang satu lagi juga setuju karena Garam memberi Yunjin pelajaran. Namun mereka sepertinya tidak setuju kalau Garam mengganggu ketua kelas. Celotehan mereka yang berisikan pujian untuk Yejin membuat Yunjin tidak tahan dan keluar dari bilik toilet. Yunjin ngamuk-ngamuk dan mengatakan kalau Yejin lebih bejat dibanding dirinya. Yunjin juga membeberkan soal Yejin yang memasukkan sebat ke tenggorokan anak Om Bijo, dan Yejin jugalah yang menyuruh Yunjin dan kedua serdadunya untuk mendisiplinkan murid kelas lainnya. Dan bila mereka tidak percaya, mereka bisa bertanya pada Jiun yang menjadi langganan bullying harian mereka. Yunjin lalu beranjak pergi sambil terisak, meninggalkan kedua murid sekelasnya heran dan tercengang betapa luar biasa isi hati seorang Yunjin. Yejin sedang jalan balik menuju kelas. Ia berencana akan mengunci Garam dan dirinya di ruang sains, mengalahkannya, lalu menyiksa Garam untuk mengorek info darinya. Tak lupa juga ia akan mengambil foto syur Garam untuk mengamankan kelemahan dan menggunakan Garam sebagai mata-mata untuk melawan Lee Bijo Myungjon. Namun ketika ia buka pintu kelas, semua murid memandangnya dengan ngeri. Auranya sangat mencekam. Salah satu murid bahkan masih sibuk bergunjing tentang Yejin yang pura-pura baik serta memiliki mata tajam, yang cocok sebagai seorang bully. Karena ia tak sadar, Yejin sudah masuk ke ruangan. Temannya mengingatkannya bahwa Yejin berada di belakangnya. Yejin seketika bertanya, apakah para murid akan memperlakukannya seperti orang jahat? Namun para murid ketakutan dan tak mau dekat-dekat dengannya. Lalu akhirnya Yejin mengeluarkan sifat aslinya di depan para murid kelas. Yejin mengata-ngatai mereka seiring ia mencari-cari dalang di balik pembeberan aibnya. Apakah Garam? Sepertinya tidak mungkin, karena Garam tidak akan dipercaya begitu saja. Ia sadar pelakunya tak lain tak bukan adalah Yunjin. Yejin yang emosi langsung membanting Yunjin ke tanah. Tak lupa juga ia menginjak batang lehernya. Yejin sangat kesal karena Yunjin ember ke para murid di kelasnya. Yejin menginjak-injak Yunjin sampai jadi lemper. Yejin mengatakan pada Yunjin untuk bersiap, karena setelah Garam, Yejin akan mengincarnya. Yejin kemudian menutup percakapan mereka dengan Vicky ke perut Yunjin. Cuy-cuy manja pun tak luput dari pipinya. Yejin yang sudah sangat kesal mulai menjalankan rencananya untuk menamatkan Garam. Ketika piket berlangsung, Yejin dan Garam akan membersihkan lab science. Garam mengaku tidak diberi instruksi apa-apa oleh guru, namun Yejin menyuruhnya untuk menurut saja. Garam menyadari Yejin mengenakan celana olahraga. Garam sudah bisa tahu rencananya. Mereka masuk ke lab, Yejin menutup dan mengunci pintu, lalu menyuruh Garam memindahkan dua keranjang berisikan barang dari lantai ke meja. Selagi Garam mengangkat kedua keranjang tersebut, Yejin melihat asam klorida di rak. Garam yang menanyakan ke meja mana ia harus menaruh keranjang tersebut dihadapkan oleh Yejin yang mencoba menyiramnya dengan air keras.